Ya, hari ini kita coba berkenalan dengan landasan-landasan penalaran. Ya, kemarin secara selayang pandang, sepintas kita berkenalan dengan apa itu logika. Sekarang dengan landasan-landasan penalaran. Hal-hal yang kita butuhkan dalam belajar logika. Kita mulai dengan hukum dasar logika. Hukum dasar logika ya. Nah, biasanya orang mengemukakan 3 atau 4 hukum dasar logika. Nah, apa saja masing-masing hukum-hukum dasar logika itu? Hal-hal yang sebetulnya tidak begitu asing juga buat kita, cuma mungkin istilahnya saja yang beda ya, atau ini gaya pakai istilah teknis ya. Yang pertama adalah principium identitatis. Ini apa ini? Principium identitatis atau hukum kesamaan. Yang kedua, principium kontradiksionis. Principium kontradiksionis itu hukum kontradiksi. Yang ketiga, principium exclusi tertii. Principium exclusi tertii, hukum penyisihan jalan tengah. Yang keempat, principium rationis sufficientis. Principium rationis sufficientis atau hukum cukup alasan. Ini apa maksud dari atau arti dari masing-masing hukum ini ya. Coba sekarang kita akan lihat satu-satu. Principium identitatis atau hukum kesamaan atau law of identity ya. Artinya sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Nah, ini ya, principium identitatis, hukum kesamaan atau law of identity itu artinya atau berbunyi sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Jika sesuatu adalah P, maka P identik dengan P. P adalah P. Jika P, maka P dan akan tetap P. Nah ini. Jadi kalau kita mengidentifikasi sesuatu P, maka P itu pastilah identik dengan P, dengan dirinya sendiri. P adalah P. Nah, jika P, maka P dan akan tetap P. Kalau kita coba menalar dengan contoh, ya, maka Allah adalah Allah. Allah identik dengan Allah. Ini. Ya, ini yang dimaksud dengan principium identitatis. Manusia adalah manusia. Itu. Manusia identik dengan manusia. Inilah principium identitatis. Principium kontradiksionis atau hukum kontradiksi, law of contradiction, tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Ini tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama atau dalam saat yang bersamaan adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Tidak mungkin P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P. Kalau kita coba menalar tentang Allah, tentu nanti ada suatu
komplikasi atau kompleksitas pemikiran tertentu, ya. Tidak mungkin Allah pada saat yang sama adalah Allah dan bukan Allah. Itu ya. Tidak mungkin Allah pada saat yang bersamaan adalah Allah dan bukan Allah. Tidak mungkin manusia pada saat yang bersamaan adalah manusia dan bukan manusia. Ini prinsipium kontradiksionis. Kadang-kadang disebut juga prinsipium non-kontradiksionis atau law of non-contradiction. Berikutnya adalah prinsipium exclusitertii. Prinsipium exclusitertii, hukum penyisihan jalan tengah atau law of excluded middle. Law of excluded middle. Sesuatu mestilah P atau bukan P dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Ya, alternatif dari P adalah bukan P. Alternatif untuk P adalah non-P. Tidak ada di luar dua kemungkinan itu di antara P dan non-P. Kalau sesuatu adalah P, ia adalah P. Itu hukum identitas. Kalau sesuatu adalah P, ia pasti bukan P. Itu hukum kontradiksi. Kalau sesuatu P atau bukan P, tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Ini dia. Ya. Kita sekarang coba bicarakan misalnya Allah. Ya. Ada keberadaan yang disebut Allah. Alternatifnya bukan Allah. Tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Jadi setengah Allah, setengah bukan Allah. Ya. Allah ya Allah. Alternatif Allah adalah bukan Allah. Sebagaimana alternatif P adalah bukan P, tidak ada jalan tengah di antara P dan bukan P. Ini namanya prinsipium exclusitertii. Wah, ini. Lalu yang keempat ini, prinsipium rationis sufficientis. Hukum cukup alasan. Ya, prinsipium rationis sufficientis, law of sufficient reason. Law of sufficient reason. Jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu harus memiliki alasan yang cukup. Ya, jika P, ya, kita lihat pada suatu saat tertentu, kemudian pada suatu saat yang lain, dia bukan P. Berarti P menjadi bukan P. Pasti ada alasan, ada dasar, atau ada sesuatu yang terjadi, sehingga P berubah menjadi bukan P. Ini dia. Ini yang disebut prinsipium rationis sufficientis. Sederhana contohnya, kita mengenal Mr. A misalnya sebagai orang yang baik. Kita mengenal Mr. A dalam suatu saat tertentu atau suatu kurun waktu tertentu. Lalu lama kita tidak bertemu, suatu ketika kita bertemu lagi, Mr. A ternyata sudah berubah. Dia menjadi orang yang tidak baik. Nah, prinsipium rationis sufficientis mengisyaratkan harus ada penjelasannya. Kok Mr. A yang baik menjadi Mr. A yang tidak baik? Kok bisa Mr. A yang baik berubah menjadi Mr. A yang tidak baik? Mesti ada sesuatu yang terjadi.
Ini yang mesti dicari. Nah, ini jadi kalau sesuatu yang harusnya identik dengan dirinya, sesuatu yang berlawanan dengan yang bukan dirinya, sesuatu yang alternatifnya adalah bukan dirinya dan tidak ada kemungkinan lain, suatu ketika sesuatu itu menjadi sesuatu yang lain, ini mesti terjadi, mesti ada alasan yang memadai. Inilah principium rationis sufficientis. Hukum cukup alasan atau law of sufficient reason. Nah, itu tadi tentang hukum-hukum dasar logika. Ya, principium identitatis, principium contradictionis, principium exclusitertii, principium rationis sufficientis, dan kita coba uraikan tadi satu demi satu. Ini bab pertama atau bagian pertama. Sekarang bab 2 atau bagian kedua, kita berbicara atau mau berkenalan dengan predikabel. Ya, predikabel adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Nah, ini ngomong-ngomong kita mungkin ingat pelajaran bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat. Subjek, predikat. Predikat menerangkan sesuatu tentang subjek. Memang predikat itu berfungsi untuk menerangkan atau memberikan gambaran tentang subjek. Entah predikatnya itu berupa keadaan atau sifat, atau predikatnya itu berupa verba atau kata kerja atau kegiatan. Bahasa Indonesia. Tapi itu bisa kita gunakan dalam belajar logika. Nah, sekarang kita mau berkenalan dulu dengan beberapa konsep dalam predikabel. Ya, ada genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksidensia. Nah, ini kita lihat satu persatu. Genus, jenis, ya. Spesies, kelompok terbatas di bawah genus. Diferensia, ciri pembeda. Proprium, sifat khusus. Aksidensia, sifat sampiran atau tambahan. Apa sih maksudnya istilah-istilah ajaib ini? Pertama, kita bicara genus nih atau jenis. Nah, genus meliputi spesies. Ini hubungan antara genus dan spesies. Genus meliputi spesies. Maka spesies adalah bagian dari genus. Genus bisa menjadi spesies dan spesies bisa menjadi genus. Wah, Pak, kok sepertinya abstrak banget. Apa sih maksudnya? Kita ambil contoh. Misalnya genus atau jenisnya hewan atau animalia. Ya, animalia. Di bawah genus ada spesies. Spesies bagian dari genus. Apa sajakah spesies yang merupakan bagian dari genus hewan atau animalia? Wah, kita bisa sebutkan manusia, kera, kuda, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, wah Pak, manusia kan bukan hewan. Ah, ini kita sekedar pemisalan dalam rangka logika. Ya, genusnya hewan, spesiesnya manusia, kera, kuda. Nah, sekarang manusia ini yang merupakan spesies dari hewan juga bisa berkedudukan sebagai genus yang meliputi spesies-spesies di bawahnya. Kalau genusnya manusia, maka spesiesnya orang Eropa,
orang Asia, orang Afrika. Itu dia. Nah, misalnya lagi orang Asia adalah spesiesnya manusia. Sementara manusia adalah spesies dari hewan, orang Asia sendiri bisa berkedudukan sebagai genus atas spesies, yaitu orang Indonesia, orang Jepang, orang Arab. Orang Indonesia, orang Jepang, orang Arab masing-masing juga bisa berkedudukan sebagai genus bagi spesies-spesies di bawah mereka masing-masing. Misalnya orang Indonesia sebagai genus, maka spesiesnya orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, misalnya orang Bali, orang Padang, orang Batak, orang Dayak, orang Bugis, orang Makassar, orang Ambon, dan sebagainya. Juga orang Minahasa, orang Papua, orang Timor. Itu contohnya. Nah, jadi genus meliputi spesies. Spesies bagian dari genus. Genus bisa menjadi spesies. Dan spesies bisa menjadi genus. Nah, tetapi perlu kita pikirkan apa yang disebut sebagai sumum genus atau genus yang paling tinggi. Ini adalah genus yang tidak dapat menjadi spesies. Ini dia. Genus yang tidak dapat menjadi spesies. Sekarang coba kita pikirkan ya. Genus orang Indonesia. Dia menjadi spesies bagi orang Asia. Orang Asia adalah genus bagi orang Indonesia, tapi orang Asia adalah spesies bagi manusia. Manusia adalah genus bagi orang Asia, Eropa, Afrika. Tapi manusia adalah spesies bagi hewan. Nah, hewan adalah genus bagi manusia, kera, dan kuda. Tapi hewan adalah spesies bagi makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan. Misalnya, nah, makhluk hidup adalah genus bagi hewan dan tumbuhan. Tapi makhluk hidup adalah spesies dari makhluk. Makhluk adalah genus bagi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tetapi makhluk hidup, makhluk tak hidup adalah spesies dari makhluk itu sendiri. Nah, lalu makhluk ini mau diuraikan bagaimana lagi? Dia adalah genus yang paling tinggi. Ini disebut sumum genus. Genus yang paling universal, genus yang paling tinggi, genus yang tidak dapat berkedudukan menjadi spesies atau sebagai spesies. Ini dia. Nah, itu sumum genus. Sekarang infimi spesies. Infimi spesies. Spesies yang paling sempit. Spesies yang tidak dapat menjadi genus. Contohnya tadi. Nah, contohnya ya, orang Indonesia adalah spesies bagi orang Asia. Tapi orang Indonesia adalah genus bagi orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, dan sebagainya. Nah, orang Jawa adalah spesies bagi orang Asia. Tetapi orang Jawa adalah genus bagi misalnya orang Jogja, orang Solo, orang Jawa pesisiran, orang Jawa Kedubagelen misalnya. Nah, itu orang Jawa spesies yang menjadi genus. Lalu orang Solo misalnya, orang Solo ini menjadi genus bagi apa? Misalnya orang Solo Klaten, orang Solo Sukoharjo, orang Solo Kartosuro, orang Solo Karanganyar misalnya, atau orang Solo Kota, orang Solo Wonogiri.
Nah, lalu misalnya orang Solo Kota ini adalah spesies dari orang Solo. Tapi bisakah dia berfungsi sebagai genus bagi spesies di bawahnya? Misalnya orang Solo Kota itu. Nah, kalau sudah tidak lagi bisa menjadi genus bagi spesies di bawahnya, maka disebut infimai spesies. Infimai spesies. Itu dia. Spesies yang nggak bisa menjadi genus. Lalu ada istilah lagi subaltern genera. Subaltern genera adalah semua yang berada di antara sumum genus dan infimai spesies. Jadi sumum genus itu yang paling tinggi, infimai spesies yang paling rendah. Di antara sumum genus dan infimai spesies itu ada subaltern genera. Itu ada berbagai unsur yang berfungsi ganda sebagai genus dan sebagai spesies. Ini. Nanti kalau rekan-rekan mungkin punya waktu iseng-iseng gitu ya, menyusun sumum genus infimai spesies dengan subaltern genera, misalnya dari misalnya saja kita ambil contoh tentang ini tentang makhluk ya, makhluk hidup, makhluk tak hidup. Nanti makhluk hidup ada apa saja, makhluk tak hidup ada apa saja. Terus disusun seperti itu. Nah, di antara sumum genus dan subaltern genera dan infimai spesies ada berbagai hal yang berfungsi ganda sebagai genus dan spesies, itulah subaltern genera. Nah, ini dia ya. Itu tadi tentang genus dan spesies. Sekarang tentang diferensia atau ciri pembeda. Wah, ini apa lagi nih? Ada diferensia, ciri pembeda. Diferensia atau ciri pembeda adalah ciri yang membedakan satu spesies dengan spesies lain dalam genus yang sama. Misalnya genusnya hewan, spesiesnya manusia, kera, dan kuda. Apakah diferensia atau ciri yang membedakan manusia dengan kera dan kuda? Diferensianya adalah akal budi. Nah, ini dia. Itu ya. Genus hewan, spesies manusia, kera, kuda. Lalu apa yang membuat manusia ini merupakan sebuah spesies yang bisa dibedakan dengan jelas sejelas-jelasnya dengan kera dan kuda? Oh, diferensianya adalah akal budi. Nah, menarik. Ini ada proximate genus dan diferensia. Jadinya spesies. Genus terdekat plus ciri pembeda jadinya spesies. Ini sebuah rumusan atau formula yang menarik ya. Rumusan atau formula spesies adalah genus terdekat plus ciri pembeda. Hewan plus akal budi adalah manusia. Nah, setelah kita mengenal diferensia, kita coba berkenalan dengan proprium atau sifat khusus. Nah, proprium itu ya sifat khusus yang merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari diferensia. Misalnya, ya, manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan soal matematika. Nah, kemampuan untuk memecahkan soal matematika atau menjawab soal matematika merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari diferensia yang dimiliki manusia berupa akal budi.
Nah, ini dia. Jadi manusia adalah spesies. Genus plus diferensia. Genus terdekat plus diferensia. Hewan plus diferensia berupa akal budi. Sama dengan manusia. Manusia yang berakal budi ini, berdiferensia akal budi ini, memiliki proprium. Memiliki kemampuan atau ciri yang merupakan konsekuensi logis dari akal budi. Dalam hal ini, memecahkan kemampuan untuk memecahkan, menjawab soal matematika. Nah, kutak-katik hal ini mungkin akan sangat mengasihkan bagi orang-orang tertentu dan mungkin bisa jadi, waduh, menyebalkan bagi orang-orang lain. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba mengenal lebih dulu saja. Lalu ada yang namanya aksidensia atau sifat sampiran. Nah, sifat sampiran tidak termasuk dalam diferensia dan proprium. Ini sifat yang tidak khusus, yang tidak melekat pada genus atau spesies, bukan yang hakiki, bukan faktor pendefinisi. Misalnya ya, manusia adalah hewan yang berakal budi. Ini. Diferensianya berakal budi. Dapat memecahkan persoalan matematika. Itu propriumnya. Konsekuensi logis dari berakal budi. Tetapi berambut hitam merupakan aksidensia. Aksidensia tidak mendefinisikan sebuah spesies. Demikian juga berambut hitam tidak mendefinisikan manusia. Tapi mungkin, nah memang ini suatu hal yang perlu kita catat, ya. Di sini kita perlu pertimbangkan sifat relatif dari pembedaan-pembedaan ini, ya. Bisa juga kalau dalam sebuah kasus hubungan genus dengan spesies tertentu, rambut hitam bukan aksidensia, bisa jadi dalam kasus hubungan genus dan spesies tertentu, rambut hitam merupakan aksidensia. Bisa, ya. Misalnya saja kalau bisa dibuktikan bahwa orang Indonesia lazimnya berambut hitam. Nah, genusnya adalah orang Asia misalnya. Spesiesnya orang Indonesia. Boleh jadi rambut hitam merupakan diferensia yang membedakan orang Indonesia dari orang yang lain, dari bangsa lain. Misalnya seperti itu. Nah, itu tadi aksidensia atau sifat sampiran. Nah, luar biasa hari ini dalam waktu yang sangat singkat, kita telah berkenalan dengan banyak istilah dan konsep. Hukum dasar logika, principium identitatis, principium contradictionis, principium exclusi tertii, principium rationis sufficientis. Kita juga berkenalan dengan predicable, genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksidensia. Nah, berikutnya adalah latihan. Nah, ini latihan 2. Ya, dalam ini ada latihan untuk bagian kedua ini, ya. Terdiri dari beberapa macam soal, benar atau salah. Kemudian susunlah dari genus tertinggi sampai spesies tersempit. Dan identifikasikan mana diferensia, proprium, dan sampiran. Nah, misalnya, jika A adalah Allah, maka A ada dan tidak ada. Benar atau salah. Jika A adalah Allah, maka A ada atau tidak ada. Benar atau salah. Jika A adalah Allah, maka A adalah A. Benar atau salah. Nanti monggo nanti coba dijawab. Lalu susunlah dari genus tertinggi sampai spesies tersempit. Kabupaten Semarang, Republik Indonesia, Ungaran, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Diponegoro, STT Abdiel. Coba disusun dari sumum genus sampai infimae spesies.
Nah, dicoba. Dan coba identifikasikan mana diferensia, proprium, dan sampiran. Ini ada kalimat, nenek adalah orang tua perempuan dari ibu atau ayah yang telah melahirkan ibu atau ayah dan berambut putih. Ini coba diidentifikasi mana diferensia, mana proprium, mana sampirannya. Nah, inilah bahan atau bahan kita atau pelajaran kita pada pertemuan ini, bagian kedua dari logika